umat Islam, terutama para ulamanya ketika Indonesia merdeka sangat besar. Saya selalu mengatakan kalau umat Islam pada tahun 1945 itu tidak setuju dengan Indonesia berdasarkan negara Pancasila dan ingin hanya negara Islam, itu Indonesia tidak akan merdeka. Bayangkan saudara, umat Islam pada waktu itu 87%, sekarang juga sejumlah itu. Kalau dia mau memaksakan, saya tidak mau Indonesia yang tidak berdasar Islam, bisa. Tetapi para ulama kita yang sekarang diwaris oleh bapak ulama yang sekarang ada di sini, pada waktu itu memilih negara kebangsaan yang terbuka sesuai dengan yang dibentuk dulu oleh Nabi. Sesuai dengan dulu yang dibentuk oleh Nabi ketika mendirikan negara Madinah. Dari Yasrib, sebuah kota yang tidak berperadaban, diubah namanya oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu artinya negeri yang beradab, negeri yang bertamadun. Apa? Terbuka terhadap perbedaan. Nabi Muhammad tidak mendiskriminasi. Yang dikeluarkan pertama ketika itu apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi deklarasi perlindungan terhadap semua manusia yang hidup menjadi warga negara Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Sehingga Piagam Madinah itu menyebutkan Bani ini dilindungi harta dan jiwanya dengan membayar pajak yang sama dengan orang yang beragama Islam dari Bani ini. Disebut semua bani-bani atau suku-suku yang ada di Madinah ketika itu, yang berbeda agama, berbeda suku, dikatakan diberi perlindungan yang sama. Orang-orang ketika itu pada takut, wah, Nabi Muhammad ini mendirikan negara yang diskriminatif. Ini negara Islam katanya. Sampai para ibu-ibu itu bergunjing, gimana ini caranya? Nabi Muhammad mendirikan negara yang berbahaya nih kita didiskriminasi. Mendengar itu Nabi mengutus istrinya Siti Aisyah, bilang tuh sama ibu-ibu, karena kamu ibu-ibu, saya juga yang menggunjingkan, saya juga ibu, bilang bahwa saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Yahudi maupun orang Majusi. Tapi apa? Innama bu'itsu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke sini nih untuk membawa agama yang hanif, lurus, tetapi toleran, tidak memaksa.